Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Dumateng ingkang kula hormati para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasapirin dan pak ahmad, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Wabil khusus aparat desa Surokidul beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Pak Haji Suparto MPD, pengurus Madrasah Mediniyah Takmiliyah Miftahul Ilmi, dan seluruh orang tua siswa, orang tua murid yang hadir, adik-adik sekalian, ibu-ibu yang cantik-cantik. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalu niki kita saged bertemu muka, bertatap wajah, bermuwajahah antara wajahnya Haji Komar yang seperti Aliando ini. Aku kini-kini mantan foto model loh, Bu. Mantan foto model termos. Aja dindeleng wonge si cilik ya, tapi biar kecil, yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek itu rata-rata pinter, lincah, agresif, analisis, sintetis. Kenapa orang pendek itu pinter-pinter? Sebab otak dengan pantatnya dekat, Bu. Alhamdulillah sing biasane dindeleng di TV saniki saged langsung ditatap wajahnya Pak Komar. Jadi kepada ibu dan remaja putri yang baru melihat wajah saya, silahkan mencicipi wajah saya. Kalau dilihat dari samping kanan, Pak Komar seperti Doni Damara. Dilihat dari samping kiri, Pak Komar seperti Doni Kusuma. Coba dekatin seperti Doraemon. Alhamdulillah. Mentang-mentang yang ceramah orangnya kecil, yang nonton anak kecil semua. Sudah ngantuk belum? Benar. Aku yang ngantuk kalau gitu. Aku dari pagi. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ibu-ibu dan orang tua siswa ada salam tadi waktu saya kesini, ada telepon dari grup lawak 4 sekawan.
Dewi Eman Kinanjar. Salam hormat untuk keluarga besar di Surokidul. Waalaikumsalam. Kalau Dewi dulu biasa tampil di tukang bubur naik haji ya Bu ya. Ginanjar, Dewi Eman itu sahabat saya, semuanya keturunan Indo lokal, blasteran. Kalau Ginanjar masih ada keturunan Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Kalau Eman masih keturunan, Eman itu keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Kalau Diri yang paling jangkung, ibunya paling mancung, karena memang dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Alhamdulillah. Kalau Pak Komar sih, Pak Komar sih rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Ginanjar sekarang bapak-bapak sudah jadi ketua umum POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Ginanjar, ya. Sekjennya saudara Ucok Baba. Masih kelingan Ucok Baba, masih ingat ya? Ucok Baba itu ternyata beliau seorang sarjana Bu, sarjana Pak Ucok Baba itu, dan istrinya normal, anaknya juga normal, dan alhamdulillah Pak Ucok Baba sekarang sudah resmi juga diangkat menjadi pelatih bola basket. Jangan dibayangin. Ibu kalau tersenyum, kalau tertawa tidak boleh ditahan, dilepas saja. Kalau tertawa ditahan bahaya loh, bisa keluar dari bawah nanti. Mari bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sedanten, para leluhur Tegal, para leluhur Pagebairang, Surokidul, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah, ajeg, mantep, tidak lekang kena panas, tidak lapuk kena hujan, tetap tegar menghadapi kehidupan ini dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau saya perhatikan di sebelah kanan saya, ibu-ibu semua jenis kelaminnya perempuan. Di sebelah kiri juga ibu-ibu semuanya jenis kelaminnya perempuan. Di belakang, wih, bapak-bapaknya laki-lakinya cuma 15%. 85% terdiri dari ibu-ibu. Tepuk tangan dulu untuk kehadiran ibu itu. Jadi persis apa yang dijawab oleh Rasulullah. Kanjeng Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dimuliakan di dunia ini ya Rasul? Ummuka, jawab beliau. Sinten malih ya Rasul? Mbokmu. Dua. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu, ibumu, ibumu. Ummuka. 3 kali beliau mengatakan. Makomnya ada 3. Baru yang terakhir beliau jawab, sinten malih ya Rasul? Bapakmu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Telapak kakinya saja surga, bagaimana ubun-ubunannya? Makanya kalau ke pasar, Pak, kalau ke pasar, lihat sekarang ibu-ibu selopnya tinggi-tinggi. Saya suka tanya, Bu, ke pasar kok selopnya tinggi-tinggi? Takut surganya kotor.
Kita tidak tahu, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini hanya untuk ibu-ibu. Kita ada di planet apa? Bumi. Bumi itu asal kata dari ibu-ibu, bumi, perempuan, bukan pakmi, tapi bumi. Supaya indah cakrawala, ada sinar apa kalau siang? Matahari. Matahari itu asal kata dari kata mama, matahari, perempuan, bukan paktahari. Ih, indahnya malam hari ada sinar apa anak-anak? Bulan. Bulan itu jenis kelaminnya perempuan. Bulan, perempuan, bukan paklan. Ada sinar yang kecil-kecil itu apa nak? Bintang. Bintang itu asal kata dari kata bibi, bintang, perempuan, bukan mangentang. Bapak-bapak semuanya pakai baju. Baju itu asal kata dari mbak-mbak, baju, mbak, perempuan, bukan masju. Ada yang pakai celana, tuh pembawa acara, bapak-bapak pakai celana. Celana itu asal kata dari kata ece-ece, perempuan. Celana, bukan manglana. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Minum, mami, perempuan. Minum, makan, mama, perempuan. Semua perempuan. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Bandung, mbak-mbak, perempuan. Bogor, mbo-mbo. Majalengka, mama, perempuan. Cirebon, enci-enci. Pontianak, empok-empok. Balikpapan, mbak-mbak. Bali, mbak-mbak. Subang, Sumatera, Subang. Sumedang, susu. Ya, cuma perempuan yang punya susu. Aku ya tidak punya susu, paling minum susu ya. Gitu. Semua untuk perempuan. Tapi mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan. Bisul pipi, budek, duduk, borok, bombong, bintik, bibi. Luar biasa. Sekali lagi kita beri semangat untuk ibu-ibu yang hadir. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan ibu-ibu, saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang belum tepuk tangan, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Alhamdulillah. Mari kita tegakkan sikap kita sebagai umat Islam untuk istiqomah dalam menghadapi apapun keadaan di negeri ini. Ya, istiqomah itu seperti tiang besi ini. Istiqomah, ajak, tidak lekang kena panas, tidak lapuk kena hujan. Istiqomah itu adalah orang yang bersifat seperti batu karang. Dia berada di tepi pantai, diterpa badai tiap hari, tetap tegar dan semakin kuat. Itulah istiqomah. Istiqomah itu adalah sikap pribadi muslim yang selalu tersenyum dalam hidupnya. Apa kata Rasulullah? At-tabasam sadaqah. Senyum pun itu ibadah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-dikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Ada seorang ibu bertanya pada Kiai, Pak Kiai, tetangga di sebelah rumah saya sedang hajatan, apa yang saya harus lakukan Pak Kiai? Pak Kiai jawab, barangkali ibu punya uang sedikit, masukkan ke dalam amplop, ikut senyum tetangga sedang hajatan. Aduh Pak Kiai, saya sedang tidak punya uang, suami saya belum gajian. Kalau gitu ibu tetap saja datang ke
ke sana, sumbang dengan tenaga, nyuci-nyuci piring, motong-motongin sayuran, atau nyuci-nyuci beras. Aduh Pak Kiai, saya sedang tidak punya tenaga. Kalau gitu ibu tetap saja datang ke sana, sumbang saran, urun rebut pikiran, sumbang pikiran. Aduh Pak Kiai, saya sedang tidak punya pikiran. Keterlaluan banget ini ibu ya. Tapi maksud Pak Kiai di sini, beliau mengacu kepada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Hei, kalau kamu tidak bisa menyumbang dengan uang, sumbang dengan tenaga. Kalau kamu tidak bisa menyumbang dengan tenaga, sumbang dengan urun rembuk pikiran. Kalau kamu tidak bisa menyumbang ketiga-tiganya, maka datanglah kata Rasulullah dan tersenyumlah, at-tabasam shadaqah. Sumeh, manis budi, istiqomah itu senyum. Tapi kalau beli semen nggak bisa pakai senyuman. Iya, harus pakai uang. Ya urunan saja. Betul? Istiqomah itu adalah orang yang selalu bersyukur. Bagaimana bersyukur itu? Bagaimana nikmatnya punya motor bebek hari ini, bagaimana nikmatnya punya motor, bagaimana nikmatnya numpak motor, aja ndeleng sing duwe mobil ora nikmat motore. Bagaimana nikmatnya naik motor, lihatlah orang yang punya sepeda pit ontel. Alhamdulillah, matur kusulur Gusti Allah sampun diparingi sehat, rezeki motor, nikmat motor ya Allah. Daripada tetangga di sebelah rumah saya tiap hari berpuluh-puluh tahun nge-quest pit ontel saben dina. Jadi nikmat sing numpak motor, aja deleng sing duwe mobil, tapi deleng sing duwe ontel. Saniki bagaimana yang naik pit ontel? Apakah nikmat? Nikmat. Hidupnya tergantung perasaan kita. Hidup tergantung perasaan kita. Sing numpak pit ontel, bagaimana nikmatnya pit ontel, aja deleng sing duwe motor. Tapi lihat, alhamdulillah matur kusuwun Gusti Allah sampun diparingi sehat. Ngegoes pit ontel setiap hari sehat ya Allah. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah berpuluh-puluh tahun tiap hari jalan kaki. Jadi nikmat yang naik sepeda. Bahkan dengan sing duwe sing jalan kaki. Saniki bagaimana yang jalan kaki nikmat? Ini hidup tergantung perasaan kita. Hidup tergantung perasaan kita. Yang jalan kaki yang nikmat, alhamdulillah ya Allah, jalan kaki nikmat. Daripada di sebelah rumah saya sudah 4 tahun lumpuh 4 tahun. Bagaimana yang lumpuh 4 tahun sudah berobat kemana-mana, angger saja lumpuh. Ya alhamdulillah sudah berusaha kemana-mana, angger lumpuh. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 2 tahun stroke. Memang beda antara stroke dengan lumpuh. Ya beda dong. Kalau lumpuh hanya sekedar kaki, kalau stroke ya kaki lumpuhnya bibirnya menyon gini. Alhamdulillah sampun diparingi terus sampun kali tahun.
Bagaimana yang zedruk nikmat? Hidup bergantung perasaan kita. Seterusnya nikmat. Hidup itu tergantung perasaan kita. Kalau badai tanglet, garam uyah rasanya apa, Bu? Siapa bilang garam itu rasanya asin? Sesungguhnya garam tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Gula rasanya apa? Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu garam tak terasa asin, gula tak terasa manis, sayur tidak terasa apa-apa, tidak agak karuan rasanya. Ketika kita dalam keadaan tertentu, pernah begitu? Bapak geni rasanya apa? Siapa bilang api itu panas? Sesungguhnya api tidak panas. Buktinya Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Brebes, Tegal, dari Banten, Cirebon diguyur sama air keras, dibakar, tidak terasa apa-apa. Kenapa? Ngaji Rasul. Jadi sekali-kali ngaji rasa aja, ngaji baca baik. Kalau Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6666 ayat, ya tidak hanya dibaca. Kalau Al-Quran yang 30 juz itu dibaca terus, kita ialah jadi ahli baca. Kalau ngaji baca ibaratnya ngaji kulit. Kalau ngaji kulit ibaratnya ngupas bawang. Yang ketemu kulit maning, beli ketemu isine kemungkinan cari wong Cirebon. Ya sekali-kali ngaji isi, ngaji rasa. Ngaji rasa tuh priwe ngaji rasaku ya ngaji rasa. Emangnya enak diomongin tetangga? Ya ora enak. Kalau begitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Terasa ngaji rasa. Emangnya enak dipitnah sama orang lain? Iya ya tidak enak, sakit Pak Haji. Ya sudah kalau gitu hidup jangan suka fitnah, ngaji rasa. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca. Sing dimaksud dengan udhulu fizilmi kafah, total masuk ke dalam Islam itu harus bareng-bareng. Ya logika, ya rasa. Ngaji Quran hanya dengan logika saja tanpa rasa berbahaya. Bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika. Tapi kalau ngaji Islam, ngaji Quran hanya dengan rasa saja tanpa logika juga berbahaya. Bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum fundamentalis, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton kaji komar makruh. Orang tuntas ngaji, tuntas. Jangan separuh-paruh, jangan setengah-setengah ngaji Islam tuh. Kalau ngaji Islam setengah-setengah, akibatnya jadi pelaku bom bunuh diri. Anak-anak kita yang jadi pelaku bom bunuh diri karena ngaji Islamnya setengah-setengah. Apapun pekerjaan kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah. Belajar setengah-setengah hasilnya setengah. Tetapi kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan all out, sepenuh hati, profesional, kita cintai apa yang kita kerjakan, kita kerjakan apa yang kita cintai, profesional, hasilnya maksimal. Ibu pengen tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Ingin tahu? Ibu pengen tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Ini saya. Ini contoh pekerjaan setengah-setengah. Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah.
pendek tidak, jangkung tidak, angger saja segini. Tapi alhamdulillah, walaupun kecil yang penting kita percaya diri, confident, you know, you understand? Bahasa Inggris guru. Kalau bahasa Inggrisnya jam 10 apa dek? Jam 10 bahasa Inggrisnya apa? 10 o'clock. Kalau jam 11 11 o'clock. Jam 12 12 o'clock. Kalau jam rusak o'clock. Ya terus belajar bahasa Inggris sudah zamannya masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau bahasa Inggris yang sedang dikerjakan tandanya apa dek? Pakai ing. Sedang bermain playing, sedang bekerja working, sedang berenang swimming, nggak bisa berenang tenggelam. Ya bahasa Cina ya belajar, bahasa Cina ya harus kalau cepek berapa cepek, gope berapa gope, 100 dibolak balik. Kalau bahasa Cina Mandarin tuh Hokkien dibolak balik bisa saja goban 50.000 dibalik ban go 15.000, goceng 5.000 dibalik cenggo 1.500, gopek 500 dibalik peko 150. Tapi kalau sudah cepek jangan dibalik, cepek 100 pecek mata sirah. Bahasa Arab itu belajar bahasa Arab kan di madrasah, Ustaz. Bahasa Arab belajar enggak? Bahasa Arab burung apa burung? Manuk sira. Burung bahasa Arabnya itu toirun, betul? Toirun burung. Burung terbang, toirun tak turun-turun. Gitu. Bagaimana yang stroke nikmat? Alhamdulillah sampun diparingi zadruh. Ibu, kalau lihat yang stroke tangan kiri yang kemper, bukan ini yang direfleksi, ini si akibat. Karena penyakitnya ada di belahan otak di sebelah kanan. Kalau tangan kanan yang kemper gini, bukan ini yang direfleksi, karena penyakitnya ada di belahan otak sebelah kiri. Alhamdulillah, ampun diparingi terus. Meminum aja susah. Bagaimana yang stroke nikmat? Hidup tergantung perasaan kita. Jare Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan orang yang kaya raya itu bukan orang yang punya mobil mengkilat, rumah bertingkat, uang banyak. Orang yang kaya raya itu adalah orang yang merasa cukup pada suatu ketika. Cukup, saya hanya sekedar ngajar SD, guru SD hari itu kaya raya. Cukup, saya cuma buka warung saja. Yang buka warung hari itu kaya raya. Enggak, saya cukup cuma jadi kepala desa. Kepala desa hari itu cukup kaya raya. Cukup, saya hanya sekedar ngajar madrasah, guru madrasah hari itu kaya raya. Orang merasa cukup pada satu ketika. Yang stroke nikmat. Alhamdulillah, matur kusuwun Gusti Allah sampun diparingi stroke daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 7 bulan tergeletak tidak bisa apa-apa. 7 bulan.
mau makan disuapin sama anak cucunya, mau mandi digotong-gotong sama anak menantunya, ngerepotin keluarga, tapi 7 bulan tergeletak. Tapi dalam 7 bulan itu dia menemukan sesuatu. Ternyata hidup itu kalau diperas, hidup itu kalau diperas adanya kan cuman ini meres. Dia menemukan sesuatu, dan dia menemukan apa yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Hei, ketika kau tarik nafasmu jangan kosong, ucapkan dalam hati, keluarkan Allah, 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 bahkan sesuai dengan detak jantungmu. Allah, 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 Allah. Tidak hanya di musola, tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis taklim, di posyandu, di sawah, di kebun, di warung. Allah, 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 Allah. Keraskan, keraskan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kau tahlil, kan bapak-bapak kalau tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha. Hi, bukan begitu, kata Syekh Abdul Qadir. Tarik nafasmu, tutup pintu-pintu iblis. Dari pusat sini tutup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berakhir di puting susu sebelah kiri, 3 jari di bawahnya. La ilaha illallah. Ketika Rasulullah mau mi'raj, ditarik oleh Jibril, kamu cuci dulu di sini. La ilaha illallah. Keraskan, keraskan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya tidak ada suara yang terdengar. Yang terdengar hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 7 bulan dia tergeletak, tapi dia menemukan sesuatu. Nikmat, nikmat. Hidup tergantung perasaan kita. Jembar hidup ini tergantung perasaan jembarnya kita. Ibu, makanya kalau malam tuh lihat cakrawala yang luas tak terbatas, supaya hati dan pikiran kita seluas cakrawala tak bertepi. Lihat pantai samudra yang begitu luas, supaya hati dan jiwa ini seluas samudra yang tak bertepi. 7 bulan tergeletak nikmat. Alhamdulillah ya Allah, sabun diparingi tergeletak 7 bulan, tidak bisa apa-apa. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 1 bulan sakaratil maut nggak mati-mati. Ada yang lebih parah lagi. Ibu, bapak, jari ulama tasawuf, kalau ingin melihat neraka aja ado-ado, jangan jauh-jauh. Lihat tetangga kita yang sakaratnya lama, 2 bulan dia sekarat. Nauzubillahi min dzalik. Nggak tahu itu punya ilmu batu karang, atau susuknya kebanyakan, atau kebanyakan makan uang tromol masjid, atau kebanyakan makan uang yatim piatu, atau makan tanah orang banyak-banyak. Mau mati aja susah. Ibu, kata ulama tasawuf, kalau lihat neraka nggak usah jauh-jauh, lihat tetangga kita yang disiksa 1 bulan nggak mati-mati. Tapi orang ngerti, nggak tahu punya apa itu. Ya mungkin salah wirid kali ya. Salah wirid bisa. Anak muda nih yang suka belajar ilmu hikmah, silakan saja. Cari wong Sunda kok begini. Mangga bae rek ngawirid Saifi Braja, Saifi Geni, Saifi Banyu. Mung nupang saya nama, saya hati jeung saya pikiran. Nyaho. Orang Sunda ada nggak? Orang Sunda di sini? Orang Brebes ada, orang Brebes, orang Tegal,
Orang Selawi ada, orang gila itu yang ngomong. Iya. Barangkali di sini bapak-bapak masih ada yang suka cari-cari batu akik, batu merah, dalima, anti tembak, anti cukur, anti bacok. Jare Kangjeng Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Wali Kutub Cirebon, sing dimaksud batu merah dalima niku adalah silahkan cari yang dalnya ada 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalima yang dale ana 5 tauhid itu. Jadi malam hari ini mari kita komitmen kita bangun tentang ketauhidan kita. Hati-hati jangan sampai kepleset. Kalau keplesetnya tukang cendol hanya patah pikulan, tapi kepleset tauhid, balik lagi syahadatnya dari awal, la ilaha illallahnya ulangi lagi. Hati-hati. Allah yang kekuasaannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bupati Tegal berkuasa di Tegal, di Cirebon tidak berkuasa karena ada Bupati Cirebon. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi kalau manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Presiden Republik Indonesia berkuasa di Indonesia, di Malaysia tidak berkuasa, terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Allah kekuasaannya tidak hanya di Tegal, kekuasaannya tidak hanya di Indonesia, kekuasaannya tidak hanya di Mekah, kekuasaannya tidak hanya di Madinah, kekuasaannya tidak hanya di Afrika, tapi Allah menguasai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Ibu suka baca ayat kursi enggak? Ayat kursi di surah Kidul biasanya terkenal buat ngusir setan ya Bu ya. Ya. Kalau di sini ayat kursi dikenal buat ngusir setan ya. Setan yang nggak kelihatan. Tapi kalau setan yang kelihatan suka ganggu rumah tangga orang, nggak usah pakai ayat kursi, dilempar saja sama kursi. Setuju? Iya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang tidak pernah ketitipan rasa ngantuk. Jadi para perampok uang negara yang suka ngerampok uang negara, menganggap Allah itu tidur, tidak pernah monitor barangkali. Na'udzubillahi min dzalik. Allah selalu memonitor. Jadi karena para koruptor itu bisa kita nilai bagaimana dia sholatnya. Sebab orang yang sholat itu ketika azan terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak wong beli anak wong, anak kiai beli anak kiai. Kalau sudah waktunya sholat, ada orang tidak ada orang kalau sudah waktunya sholat, ada orang atau tidak ada orang kalau bukan miliknya jangan diambil. Waskat, pengawasan melekat, self disiplin Islam mengajarkan lewat sholat. Komitmennya begitu kalau Islam mengajarkan. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Tidak ada cerita makmum mendahului imam. Senajan sing dadi imam pangkate RT, sing dadi makmum pangkate RW, kades, camat, bupati, gubernur, Pak RT bakal ketemu camat ya hormat kalau hari biasa. Tapi dalam sholat tidak ada ceritanya Pak Camat nolek RT. RT, saya dulu yang sujud, kamu kan RT, aku kan camat. RT dulu yang sayang sujud, baru camat ikut sujud. Sebab RT sedang jadi imam. Sing jadi imam pangkate kopral, sing jadi makmum pangkate kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen, guru beli tengjen, tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel ya hormat. Tapi dalam sholat jenderal gak bisa nyolek kopral. Ya bro, aku dulu yang sujud. Enggak, aku dulu yang dulu ya. Ya kopral dulu baru jenderal, karena jenderal sedang jadi makmum. Suara makmum tergantung suara imam. Jadi memilih imam di dalam Islam harus hati-hati.
Carilah imam yang mumpuni, imam yang jam terbangnya tinggi, imam yang arif dan bijaksana. Yang mana? Imam yang aspiratif, imam yang akomodatif, bersuara tidak ketinggian, tidak kerendahan, sigar tengah. Coba, waladhdallin, amin. Kalau imam turun, makmum turun. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, makmum ikut suara imam. Waladhdallin, amin. Tulali jaka sembung bawa golok, orang nyambung. Islam mengajarkan selaras serasi seimbang. Keselarasan hidup dalam rumah tangga Islam mengajarkan lewat sholat. Sakinah mawaddah warahmah tidak akan pernah tercipta ketika di dalamnya tidak ada sholat. Keserasian hidup dalam bermasyarakat Islam mendidiknya lewat sholat. Apa akibatnya sekarang kalau imam ketinggian? Saya pernah jadi makmum sholat tarawih berjamaah 23 rakaat, saya biasa ikut 20 tarawih 3 witir. Rupanya Pak Ustadz, waktu saya ikut tarawih itu, rupanya sang imam tarawih beres tarawih mau ada urusan, Bu. Jadi sholat tarawih ngebut 23 rakaat. Oh, kayak di sirkuit sentuh berdiri, ruku lebih sujud maning, berdiri maning. Oh, Al-Fatihah dibaca tinggi. Tolin, tolin. Sholat tarawih kayak diuber-uber anjing. Beres tarawih Kaji Komar babak belur. Dari mana Pak Komar? Tarawih. Sholat tarawih seperti diuber-uber kiri. Tanya sama Pak Ustadz sama Pak Kiai, tarawih itu artinya apa? Sholat santai. Jadi harus dilakukan dengan tumak nina, slowly but sure, mantap dan konsentrasi. You understand? Yes, understand. Kalau udah begitu coba, mahrajnya hancur, tajwidnya hancur, tidak tartil. Kalau terlalu tinggi. Sekarang bagaimana kalau imamnya terlalu rendah suaranya? Saya pernah jadi makmum sholat isya berjamaah, sing dadi imam batur kita arane Ginanjar. Saya lihat Ginanjar sudah berdiri takbiratul ihram, saya baru ambil wudu, beres wudu, masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum. Bagaimana caranya? Ada ustadz yang mengajarkan, ditepuk bahunya sedikit. Bapak kalau sudah mulai sholat ada yang nyolek di belakang, itu tanda harus ngerti. Ada makmum di belakang harus berubah fungsi cepat jadi imam. Tapi itu hilafiyah, jangan diperdebatkan. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Saya termasuk orang yang pakai. Saya pikir Ginanjar ngerti. Gak taunya dia belum ngerti. Saya colek gitu, dia nengok. Ada apa Mas? Goblok, batal tahu. Dicolek nengok. Ada apa Mas? Batal tahu. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik mana? Balik lagi. Ginanjar jadi imam, Pak Komar jadi makmum. 4 rakaat isya, 2 rakaat di depan kan harus dikeraskan supaya makmum denger. Ini mentang-mentang sing dadi makmum bature dewek, Al-Fatihah sampai nggak kedengeran, Bu. Alhamdulillah. Allah. Kita sing dadi makmum arep ngrungu wala boline kapan? Ora krungu. Wala bolinya aja segitu gimana aminnya? Wow. Jadi sholat juga ada seninya.
Kalau imam ketinggian kacau, imam kerendahan juga nggak bagus, siger tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sedang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wena tenan apa maning sing dadi imam ahli qiraat Pak, masyaallah. Salat jadi nikmat, makmum tidak persoalan. Imam mau baca panjang-panjang surat apapun, tidak ada soal, imamnya enak suaranya. Asyik. Ibu bapak sedanten, apapun yang terjadi, kalau imam sudah sampai kepada keputusan waladhdallin, semua makmum harus nyambut siapapun itu dia imamnya. Senajan sing jadi imam mertua kita sendiri, kebetulan namanya Ustadz Amin, kita sing jadi mantu, jadi makmum aja ragu-ragu. Begitu waladhdallinnya sebut saja amin. Ya sebut saja, jangan ragu-ragu, walaupun namanya Ustadz Amin. Ini mentang-mentang sing dadi imam mertuanya sendiri, begitu waladhdallin mantu bingung. Waduh, saya sebut saya takut diomelin. Amin nama mertuanya, akhirnya rusak sholatnya Bu. Begitu waladhdallin mantu nyambut abah, ya rusak, ya rusak. Lawak sih ya orang usaha. Ibu minum dulu ya. Bapak monggo. Pak. Lanjut sini. Aduh, salah masuk. Lawak sih ya. Lawak sih ya. Untung nggak masuknya nggak di telinga. Sudah. Sudah jam berapa ini Ustaz? Mau sampai jam berapa? Hah? Emangnya wayang kulit? Di situ sih enak, tinggal nonton aja. Saya yang ngomongnya jontor. Sudah bibir jontor tambah jontor. Bapak-bapak bibir jontor gini. Survei membuktikan cewek ABG sekarang senang sama bibir yang seperti Pak Omar ini. Apa sebabnya? Sebab sekali sapu bersih Bu, kayak bibirnya ikan lohan. Kembali ke laptop. Kalau imam terlalu tinggi kan sholat juga ada seninya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sholat yang ditegakkan dengan baik dan benar itu akan berpengaruh psikologis kepada orang yang melakukannya. Orang ini nanti hidupnya gerasa gerusu, disiplin, apa tukang perselingkuh, tergantung sholatnya. Maka perintahnya adalah aqimis sholat, tegakkan supaya dia punya karakter, hidupnya tidak gerasa gerusu, tidak ragu-ragu, tegakkan. Jadi kepada ibu bapak yang suami istri sedang bertengkar, walaupun suami istri sedang bertengkar, begitu dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suami yang baik tegur, mak, berhenti, azan, sholat, beres sholat terusin lagi nanti.
Istri yang baik begitu dengar azan walaupun sedang bertengkar dengan suaminya, Pak azan, berhenti, wudu. Jangan langsung sholat, tunggu 5 menit. Jangan sholat dalam keadaan emosi, jangan tegakkan sholat dalam keadaan ngambek. Ini suami istri sedang bertengkar, begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti, wudu, sholat. Persoalan belum selesai, emosi masih di kepala, temperamen masih tinggi, amarah masih menguap. Akhirnya suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Apa akibatnya? Baca Fatihah sambil ngambek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nari kebeting. Suara bagus. Giliran malak tolin tak jadi kacau. Giliran malak tolin jadi kacau. Malak tolin. Baca Fatihah seperti anjing menggonggong. Malak tolin. Istrinya di belakang nyambut. Mama gimana sih? Ya bapak gitu sih, sholatnya sambil ngambek begitu, ambil emosi. Bapak tahu, balik maning, balik 2 kali bu. Yang kedua kali giliran istrinya yang ngambek, sekarang marah, tidak mau jawab. Walabdallin, diam aja, tidak mau jawab. Walabdallin, menang, ora jawab. Walabdallin, suaminya kesel pak, nengok, amin goblok. Ya bapak gitu sih sholat bari emosi gitu. Batal tahu, balik maning 3 kali balik. Yang ketiga kali dijawab oleh istrinya. Waladhalin, istrinya jawab amin. Suaminya nengok, nah gitu dong. Rusak. Anak-anak, jangan ada yang suka memain-mainkan sholat ya. Siapa yang mempermainkan sholat, dia yang mempermainkan agama, sebab sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat melatih kita tentang disiplin. Saya punya teman namanya Sapei, azan minded pak. Tidak boleh dengar azan sedikit bu, langsung wudu, langsung sholat. Begitu dengar azan, wudu, sholat, tepat waktu. Begitu dengar azan, wudu, sholat. Jangankan dengar azan dari masjid, dengar azan dari sinetron aja langsung sholat sampai ini. Udah boleh dengar azan. Wah, azan minded ya. Cuma seneng sampai itu nangkep pasti seneng nangkepi apa kan kinjeng untuk dicokot di udel anaknya yang masih ngompol. Sapei masih seneng nangkep kinjeng. Satu waktu Sapei lagi maju di sawah, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru Sapei mandi, ambil wudu, munggah di saung di tengah-tengah sawah itu, salat zuhur sendirian. Allahu Akbar. Begitu masuk sujud terakhir, duduk membacakan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ngadak anak kinjem mencelok. Dibatalin tanggung bu, udah 4 rakaat nggak dibatalin, kinjem bagus. Sampai ini bagaimana caranya sholat beres kinjem dapat. Kan di akhir bacaan tasyahud ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya melirik kepada kinjem.
fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Tidak nyita ngarang ini cerita sampai yora ya lawak sih. Tunggu maling ya dongengnya ada satu habis ini selesai. Ini udah 2 hari gak pulang-pulang. Ada yang habis Quran gak di sini Ustaz? Yang habis Quran, yang hafizoh, hafal Quran, silakan nanti kuliah di Umus Brebes, Universitas Muadi Setiabudi, dari mulai daftar sampai di wisuda jadi sarjana gratis. Kampus Umus yang biayain dan Pak Rektor biayain juga. Amin. Coba nih desa ini Pak Kades, coba desanya menciptakan hafiz dan hafizoh, digratiskan kuliah itu. Nah, satu lagi ada Bu Romlah enggak di sini? Bu Romlah ada. Ibu Romlah tetangga saya butuh. Ibu Romlah. Nah, iya Bu Romlah, tapi namanya sama Bu Romlah, tetangga saya di Perumnas, dia rumahnya di Perumnas, perumahan nggak lunas perumahan ya perumahan nggak lunas sudah lunas sertifikatnya digadein lagi, nyicil lagi terus saja, sudah lunas digadein lagi sertifikatnya, nyicil terus dia. Jadi seperumnas ya perumahan nggak lunas rumahnya tipenya dapat tipe RSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan di situ, ruang sholat juga di situ. Suaminya kalau pulang dari pekerjaannya malam hari, sementara suaminya belum pulang, dia sholat isya, di samping kanannya ada meja makan, di atas meja makan ada 2 potong goreng ikan bandeng untuk suaminya pulang. Allahu Akbar. Si aja guyu dikit. Begitu masuk rakaat yang kedua, anak kucing munggah. Waduh, kucing dibatalin tanggung, udah 2 rakaat gak dibatalin kucing, makan goreng ikan. Gimana caranya? Sholat beres kucing kabur, cari surat yang banyak sinnya Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kucing garong, orang mau turun. Aduh, surat apa meninggi? Ketemu Bu surat Al-Ikhlas, dibaca lebih kenceng lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kucing kuning. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini sekedar ilustrasi. Inilah contoh umat Islam yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang diucapkan di awal sholatnya tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap hari sumpah kita di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, sumpah sampai bibirnya jontor, nongil, sumpah. Tapi begitu ditutup salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, beres salam pelalen maning kalau sumpah tadi. Hati-hati, jangan suka ngatain orang lain kafir, diri kita sendiri ada indikasi keingkaran tiap hari. Hati-hati, wala in kafartum min adzabil syadid. Mau minum bismillah, mau makan bismillah. Kita sering mengatasnamakan Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Mau maju bismillah. Ternyata bismillah kita hanya sekedar penghias bibir saja.
Hanya lipstik saja bismillahnya, basmalahnya. Lihat fakir miskin cuek, lihat yatim piatu masa bodoh, lihat masjid tidak selesai ya, biar saja. Lihat kemungkarannya cuek-cuek saja. Mana aplikasi Rahman Rahimnya? Ilmu yang tertinggi di dunia itu adalah ilmu Rahman Rahim. Al-Quran yang 30 juz, 14 surat, 6666 ayat. Kalau diperas Al-Quran itu, yang keluar adalah kandungannya Al-Quran, intisarinya Al-Quran, yang disebut Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah itu diperas lagi, maka akan keluar intisarinya lagi yang disebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ananeni bismillah. Mari kita aplikasikan, laksanakan Rahman Rahim ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Welas asih. Welas asih. Lihat orang lainnya harus bersih, lupakan kebaikan kita pada orang lain dan lupakan ketidakbaikan orang lain pada kita. Yang ikhlas. Kalau sudah ikhlas, motivasinya hanya berharap ridha Allah, maka khusyuk akan tercipta. Apakah Bapak Ibu pernah khusyuk sholatnya? Saya pernah ditanya sama kiai besar di Mekah, kaji, bakasira lagi sholat, anak bocah cilik nangis kerumuara. Saya jawab, nggih kiai, masih terdengar. Kalau gitu kamu sholatnya belum khusyuk. Terus kiai itu tanya lagi sama saya yang kedua, kaji, kalau kamu lagi sholat ada motor lewat, kedengeran apa enggak? Pertanyaan yang kedua saya mikir, saya jawab kedengeran, takut dibilang enggak khusyuk. Terpaksa saya jawab, nggih, enggak kedengeran Pak Kiai, kalau begitu kamu budek, katanya. Jadi kamu satu. Pak, cari ulama tasawuf, khusyuk itu ada 7 makom, 7 kelas. Khusyuk itu ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Kiai, punten kelas khusyuk kelas tunggal, kelas 1. Bagaimana khusyuk yang kelas 1? Tertib rukunnya, dari mulai rukun wudhu sampai rukun sholat. Tertib bacaannya, ngerti apa yang dibaca, hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah. Kelas pinten Kiai? Kelas 1. Itu aja susah, betul? Tapi satu ketika ulama tasawuf itu mengatakan, ketika seseorang sudah mengampar sajadah, dia duduk di atas sajadah menghadap Allah, rumahnya boleh bertingkat, uangnya boleh banyak, depositonya boleh banyak, dia harus merasakan la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un, tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak merasa dimiliki oleh apa-apa. Ya Allah, carish Rabiatul Al-Adawiyah. Ibu, ada waliullah perempuan cantik namanya Rabiatul Al-Adawiyah. Ibu waktu sujudnya, setiap sujudnya sajadahnya selalu basah dengan tetesan air matanya. Lidahnya tidak pernah kering karena zikir yang tidak pernah putus kepada Allah. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surga, tolong kunci saja pintu surga itu ya Allah. Kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk neraka, bukakan neraka, masukkan aku ke dalam neraka sekarang juga yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Jadi rukuknya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, bekerjanya dengan cinta, bertaninya dengan cinta, apa-apanya dengan cinta. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing berasa coklat. Mari kita tumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai miftahul ilmi adalah bagian dari ritual ibadah kita kepada Allah. Ustadz yang jadi guru, ada 3 motivasi orang menjadi guru. 1, apakah dia berbasis orientasi pada material? Apakah dia berbasis orientasi pada psikologikal?
Apakah dia berbasis orientasi pada spiritual? Ketika seorang guru berbasis orientasi pada material, maka dia akan menjadi guru pencari nafkah. Satu. Kedua, ketika dia menjadi guru berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi guru pencari jabatan dan kehormatan. Tapi ketika dia seorang guru berbasis orientasi pada spiritual, dia akan menjadi guru pendidik, pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Ya Allah, aku ingin kau tersenyum dengan apa yang kulakukan di Surokido ini. Begitu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syai'u lillahi wa lahunna wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dirina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.